Jadi operational cost-nya juga lebih kecil dibandingkan kalau yang resort. Semua orang bisa punya properti pertamanya, asal memang disesuaikan dengan... Gue nahan nonton dengan pengalaman properti yang paling rendah ya guys. Wah nggak masuk Mbak, harganya dia minta 2 miliar, ini sebenarnya cuma 1,2 deh. Kalau beli rumah, apalagi rumah baru ke developer, tapi bukan ketika kondisi lagi launching yang lagi hot gitu ya. Pengen rumah yang ini, tapi kondisi bukan launching, itu datang jangan ragu-ragu buat nawar. Kalau punya cash, harganya tuh bisa dapat, mungkin kita nggak kira gitu bisa dapat harga yang segitu bagusnya gitu. Nah tapi kalau cash bertahap, biasanya negonya tuh nggak bisa menang kita di situ. So, jadi kalau ada duitnya, ya mending cash aja, walaupun itu dibangunnya masih 2 tahun lagi baru serah terima. Kalau cash bertahap, berasa menang di, ya oke deh gue keluarnya nyicil dikit-dikit gitu, tapi sebenarnya kalau kita hitung ke ininya, time value of money-nya nggak seberapa. Mending semua kalau yang ada dibeli dengan cicil itu biasanya harganya lebih tinggi, kecuali motor. Betul. Kayaknya kecuali motor ya sih. Kalau motor tuh memang udah dari produsennya sendiri iya. Nentuin harga yang berbeda, jadi kayaknya cuma motor yang kalau dicicil jadi lebih murah deh. Tapi kalau properti begitu dia punya cash pasti harganya akan beda ya. Iya, dan jangan takut buat nawar. Apalagi satu lagi ininya triknya kalau mau nawar. Jadi lihat dulu rumahnya, kalau lihat memang ini bukan fast moving, tunggu nanti baru bayar booking fee-nya belakangan ketika di akhir bulan, tanggal 30, 31 gitu. Itu biasanya ntar kalian bisa surprise, diskonnya bisa lebih gede. Waduh. Harga booking di akhir bulan itu baru tuh triknya tuh. Iya benar ya. It works every time. It works every time. Oke. Gue catat loh, Van. Oke, terima kasih Mas Irfan. Tips terakhir Mas Adit, ayo. Adit baru bergabung kembali. Nah, tipsnya kurang ini dong. Nggak, tadi gue kelewatan dikit pas buang ininya tuh. Ini ada di semua semua developer produk. Kalau kita bicara produk baru ya, kita bicara produk baru dan bukan kondisi ketika launching. Kalau kondisi launching kan kita kayak ditembak. nggak bisa nawar, nggak bisa apa gitu ya, udah ikut sistemnya gitu. Tapi kalau ini bukan periode launching, itu room untuk negosiasi itu lebar gitu, dan biasanya memang ditahan sampai ke akhir bulan. Kenapa? Kalau memang dengan developer itu cycle-nya mereka tutup sales tutup buku sales itu di akhir bulan tanggal 30-31. So jadi udah mulai datang lihat rumah contoh, jangan langsung dijadiin gitu ya, lihat lagi segala nawar, tapi benar-benar finalnya nanti di 30. Kayak ke Tanah Abang gitu, jadi kita harus ada jaga di situ gitu. Apalagi kalau sementara kan kalau gue beli rumah, aduh naksir jatuh cinta, udah mau aja, udah aja nggak dapat harga bagus. Nah, itu yang salah tuh. Apalagi kalau ternyata buat invest ya, kalau buat invest jangan yang kita udah fall in love sama ininya, sama si propertinya biasanya. Bedain ya, yang memang kita mau tinggalin sama yang mau kita invest beda. Kalau invest is just business, jadi hati lu agak batu dikit. Sebenarnya kalau cara mengelolanya kurang lebih sama aja, cuma skalanya memang lebih besar. Kalau yang resort tuh karena kita punya 8 kamar, kita mesti ada pegawai yang standby di situ. Tapi kalau yang homestay kita beneran bikin konsepnya self check-in.
Jadi mereka kita nggak ada pegawai yang standby, kita cuma komunikasi sama tamu bahwa check-innya jam sekian, cara check-innya juga seperti ini. Jadi operational cost-nya juga lebih kecil dibandingkan kalau yang resort gitu. Terus ya paling standby aja karena tapi mungkin kalau bukan cons-nya sih, minusnya kalau dia homestay dan nggak ada pegawai, biasanya jam berapapun kita siap-siap aja digangguin sama tamu gitu kan. Nah, jadi itu mesti sih siap mental ya, Mbak. Satu minusnya. Iya, harus siap mental. Kalau pembelian properti untuk investasi sebenarnya aku sih lebih ngelihat kayak ke lokasinya aja sih. Kalau yang kayak di Bulukumba tuh kan emang marketnya jelas, itu 80% marketnya lokal, pasti mereka tiap weekend ada aja yang ke pantai itu. Kalau yang masalah homestay aku ngelihat lebih ke opportunity sih, karena kalau homestay yang aku bangun tuh biasanya ada temanya. Jadi kayak nggak sekedar ya udah rumah biasa terus kamarnya kita sewain, enggak, tapi kita bikin tematik. Dan kebetulan di Makassar itu belum banyak yang punya kayak homestay, konsep homestay atau Airbnb yang punya tema, dan kita ngerasa kayak opportunity-nya tuh masih gede gitu. Apalagi sekarang pandemi, orang mungkin banyakan yang staycation tapi nyari staycation-nya yang lebih unik, yang lebih instagramable gitu. Nah, itu sih salah satu pertimbangannya. Mau generasi sandwich, mau generasi dulu baby boomers, mau Gen X, Gen Y atau segala macam, sebenarnya sama kok, problemnya sama. Kita tuh sulit untuk, kelihatannya berat untuk punya rumah pertama gitu. So jadi jangan pikir generasi milenial, sandwich generation atau apa yang memang sekarang lebih sulit punya. Enggak, kita juga dulu menghadapi problem yang sama gitu. Sulit untuk punya properti. Kelihatannya tuh memang jauh lah untuk punya properti tuh kayaknya. Dulu saya juga waktu mau punya properti pertama kayaknya nggak mungkin deh, setahun 2 tahun ke depan kayaknya nggak mungkin bisa punya properti pertama gitu. Tapi kayak tadi Mas Adit bilang, ya direncanakan, dijalanin. Kalau memang masih banyak yang harus ditanggung, tadi Wina juga udah kasih tahu, kalau memang pengeluaran yang memang nggak bisa dihindari, ya memang masih harus keluar, ya jangan maksain punya properti. Karena kalau maksain punya properti, terus akhirnya harus KPR juga maksain segala macam, akhirnya hal-hal lain yang memang harusnya bisa diprioritaskan malah nggak tercapai gitu. So jadi kuncinya gitu, jangan sebenarnya semua orang bisa punya properti pertamanya, asal memang disesuaikan dengan kondisi yang realistis buat dia sendiri. Jangan hidup dengan standar orang lain. Sandwich generation itu emang nggak ada solusi gampang ya, sandwich generation, apalagi kalau kita harus nopang kehidupan keluarga besar gitu, apakah orang tua atau adiknya atau kakaknya, sehingga cash flow-nya yang akan beda sama orang yang nggak punya isu sandwich generation. Sandwich generation ini buat yang nggak tahu adalah mereka yang harus support ke orang tuanya dan support ke anak-anaknya, jadi dia kayak didedet di tengah-tengah gitu loh. Solusinya adalah memastikan kamu bisa pensiun, bukan beli rumah, kamu bisa pensiun supaya kamu tidak menimbulkan sandwich generation di generasi berikutnya. Karena solusi untuk generasi yang sekarangnya sulit. Satu-satu, kalau ada masalah besar kita pecah-pecah biar nggak stres ya. Jadi si sandwich generationnya dulu adalah gimana sih caranya nolongin supaya si orang tua ini tidak 100% bergantung sama kita. Jadi ada beberapa teman-teman aku yang sandwich generation itu dia punya pekerjaan tetap untuk membiayai keluarga intinya, terus dia dagang on the side, itu yang dipakai untuk membiayai orang tuanya, sehingga dia nggak merasa gaji gue 5 juta habis gitu, nggak merasa gitu, karena dia tahu untuk orang tuanya dia tunjukin nanti ibu sama bapak aku kasihnya dari si hasil dagang yang ini ya, jadi barokah gitu si hasil dagangnya juga langsung diberikan ke orang tuanya, jadi orang tuanya lihat si anaknya tuh ngebantuinnya kayak apa. Menjadi besar isunya ketika mau bangun rumah itu kan tadi butuh modal besar ya, mau itu KPR atau itu beli cash tetap atau bikin resort gue masih oh my god Tiwi gue masih gitu tetap butuh kantong yang dalam ya. Jadi properti itu salah satu yang unik adalah dia butuh kantong yang dalam, ada modal yang harus dibutuhkan. Jadi memang cash flow ini jadi isu ketika untuk nabung dan investasi biasa aja susah, sekarang harus punya dana yang banyak. Akan ada jalannya, kalaupun tidak perlu memaksakan beli properti sekarang, tapi ada hal-hal yang perlu disiapkan, misalnya ya tinggalnya gabung dulu sama orang tua, kalaupun ngontrak ya nggak apa-apa, tapi
mencari cara supaya cara hidupnya tuh lebih efisien, lebih murah gitu, sehingga ada sisa dari penghasilannya yang bisa disimpan untuk jadi modal awal. Mau nggak mau harus seperti itu, plus tadi ada on the side job yang bisa support orang tua. Beberapa kasus gue malah temukan harus ngobrol sama kakaknya dan adiknya dan bahas, aku tuh udah nggak sanggup loh harus nanggung orang tua sendirian, kalian sanggup bantuin berapa? Mungkin saudara yang lain juga tidak dalam kondisi keuangan yang sangat baik, tapi dibantu 1 juta 2 juta tuh membuat kamu jadi punya uang untuk investasi gitu. Sekarang tujuannya apa? Sorry ya, Wina, gue pinjem deh ininya, jargonnya. jadi tujuan lo apa gitu? Kalau memang di investasi properti itu sebenarnya yang Wina tadi udah sebutin juga, ada memang mau dapat return dari sewanya, atau kita biasanya bilang rental yield, atau mau cari capital gain, atau mau dibisnisin si propertinya. Nah, jadi kalau memang kita invest di fisik, bisa kelihatan tadi gain, yields, atau mau dijadiin bisnis. Kalau saya sih gengnya yang bukan yields, walaupun ada juga gitu properti yang coba-coba gitu ya, beli terus mau ini dapat yield, cuman bentuknya nggak seperti kayak Tiwi gitu, jadi salah gitu. Nah, kalau gain itu sebenarnya enak gitu, jadi kalau udah beli terus tunggu udah itu nanti dijual lagi, berlipatnya berasa gitu. Cuma memang ada holding cost. Kalau yang sewa ya kayak tadi kok kayaknya dapatnya dikit banget gitu yieldsnya, kadang-kadang malah nggak dapat apa-apa gitu, kadang-kadang ada kosong, nggak ada yang sewa gitu, malah bayarin terus. Nah, itu yang kurang menarik. Kalau saya lebih pro ke yang gain. Kalau invest yang di sahamnya sebenarnya kayak tadi, saham itu lebih liquid. Kalau kita beli, kalau invest di saham, mau kapan pun nanti mau dijual lagi ya bisa gitu. Tapi kalau lihat tadi saya udah cantumin itu tadi ya, udah tampilin bahwa sempat lagi drop harga saham, terus sekarang masih naik turun. Ada potensi memang untuk naik nantinya. Tapi kalau memang nggak pernah investasi di saham, bukan tipikal yang memang main saham, ya memang tujuannya memang mau investasi di fisik properti, ya pilih yang tiga itu aja tadi kalau menurut saya. Kalau saham jangan tanggung-tanggung kenapa cuma main properti. Kan banyak yang lain yang bisa yang mungkin lebih menguntungkan. Gue Nahananto dengan pengalaman properti yang paling rendah ya guys. Gue gak punya tanah kayak Irfan yang dijual belikan. Gue pengalaman propertinya adalah beli rumah pertama pakai KPR. Ketika rumah itu udah mau lunas, kita memutuskan pindah ke rumah yang ini. Rumah itu harus dijual dulu untuk bisa jadi rumah yang ini, supaya DP-nya agak besar. Dan yang terbaik itu memang kalau mau sampai KPR itu, KPR-nya harus DP sebesar-besarnya, dan jangka KPR yang baik itu 10 tahun. Lebih dari 15 tahun itu yang dibayarin bunganya terlalu besar. Tapi waktu itu kami lompat dari suami gue kerja di bank, pindah ke kerja yang tidak di bank, dan kena market rate yang tinggi banget. Gue jadi pernah ngalamin market rate bunga KPR 16%. Itu kagetnya setengah mati. Bayangin tadinya kerja di bank, bunganya 2%. Pindah bank, naik jadi di masa itu 6%. Rendah banget itu. Tahu-tahu kena market rate yang lagi meletus di 16%, sehingga waktu itu sempat ada periode kami akhirnya harus extend periode KPR tuh lebih panjang supaya kita sanggup bayarin cicilannya. Jadi ada suka dukanya juga gitu untuk KPR, sehingga iya yang diomongin Adit itu benar, tapi kan pas jalan hidupnya tidak semua orang punya, gue menyebutnya struktur rezeki dalam jumlah yang besar-besar. Jadi kalau gue cenderung struktur rezekinya tuh yang di masa itu yang rutin, kecil-kecil, standar, naik gitu, tapi nggak gede-gede gitu. Jadi nggak punya yang berhasil jual skenario ke film tuh, nggak punya tuh struktur rezeki yang itu. Sehingga si keringetannya juga nggak dapat seperti itu. Mungkin in the future itu bisa terjadi, tapi sekali lagi gue perlu mempelajari sih, sehingga saat ini kalau kita ngomong properti, gue akan lebih cenderung ke properti, saham propertinya dibandingin propertinya langsung. Gini, kalau nggak kenal jadinya ada takut. Terus aja ya, karena gue bukan orang yang punya pengalaman di properti, walaupun udah pernah beli rumah 2 kali, tapi bukan investment propertinya ya. Ada loh rasa takut untuk kalau gue beli tuh nanti seribet apa ya punya tanah, seribet apa ya punya resort, seribet apa ya punya rumah yang disewakan gitu. Ada rasa takut kayak gitu, sehingga kalau kalian mau nyobain harus berkenalan. Makanya ada acara kayak gini supaya kita kenal, oh skemanya tuh ternyata macem-macem gitu, supaya sama kan, pertama kali masuk reksadana ada takut, pertama kali masuk saham takut, pertama kali masuk bisnis takut, sama pertama kali mau
investasi properti pasti ada rasa takut kayak gitu. Jadi mari kita kenalan dan hari inilah kita kenalan. Kalau dari pengalaman saya dulu, kebetulan saya kerja sampai keringetannya itu ngejar karir. Jadi kebetulan habis di kala ngejar karir itu saya dapat penempatan. Saya dapat penempatan di luar kota dan di situ tuh saya berhasil menabung banyak. Itu sejarahnya sama seperti bapaknya Wina, bapaknya Teh Wina, sama seperti bapak saya. Pokoknya itu tim rantau lah. Tim rantau. Ya, jadi tim rantau. Ke Afrika jadi bukan memang dulu dia. Aditya pernah ke Afrika ya? Pernah ke Afrika bukan? Iya itu. Iya benar. Ya itu keringetannya gitu, keringetannya di situ. Gitu, keringetannya di rantaunya gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi waktu itu kami berhasil ngumpulin dananya karena kami ngerantau dan housingnya itu dibayarin. Gitu. Jadi kebanyakan gajinya berhasil kita tabung. Okay. Gitu. Nah itu siang-siang malamnya masih nulis. Ya pulang-pulang ya bangun. Pulang dari rantau ya bangun. Seperti itu. Nah kalau misalkan teman-teman kalau misalnya ngejawab kasusnya Intan lagi tinggal sama orang tua harus inin DP gitu ya, ngurusin DP. Ngurusin DP. Sebenarnya gini aja sih sebenarnya mana yang lebih baik secara dunia akhirat aja sih bagi Intan. Maksudnya gini, kalau tinggal sama orang tua bagusnya adalah kita bisa sambil ngerawat mereka, ya kan, itu kan amalan terbaik ya, yang tidak ada tandingannya gitu. Jadi kita bisa sambil ngerawat mereka, makanan mereka kita bisa beliin, listrik kita bisa bayarin gitu. Itu kan barokah banget sebenarnya kalau misalnya kita punya kesempatan seperti itu. Dan di satu sisi kita nabung. Gitu. Kalau misalnya kita keluar dari rumah ya nggak apa-apa sih, tapi uang yang kita tadinya support orang tua jadinya habis buat kontrakan. Nah sebenarnya pertanyaannya gini, mana yang Intan bisa saving lebih banyak, itu satu. Terus kedua, mana yang Intan nyaman Intan lebih nyaman ngurusin orang tua. Kalau misalnya lebih nyaman ngurusin orang tua meskipun secara tabungan lebih make sense pindah keluar ya terserah Intan. Fasilitas KPR subsidi itu memang diberikan untuk yang membutuhkan dan juga biasanya juga dipantau setelah rumahnya jadi ditempatin apa enggak. Jadi memang ini di program yang disediakan oleh pemerintah untuk harusnya memang untuk yang memang benar-benar butuh untuk perumahan gitu, bukan untuk investasi yang nanti mesti udah disimpan setahun 2 tahun atau berapa tahun buat dijual lagi, nggak kayak gitu. So jadi kalau memang ini tujuannya untuk modal berikutnya, saya sih nggak rekomen rumah pertamanya adalah rumah yang pakai fasilitas pembiayaan subsidi FLPP atau gimana gitu ya. Jangan ke situ, soalnya ada yang lebih membutuhkan. Kalau nggak mau ditempatin jangan ambil itu haknya orang lain. Gitu. Nah, terus sama yang tadi kalau ketika mau ambil properti itu bukan cuma karena yang lain udah pada udah pada beli properti, saya belum, jadi ya udah saya ambil apa aja yang kebayar ya, jangan kayak gitu juga. Kalau memang masih enak di sini, masih tetap saya lagi ngontrak terus kontrakannya dekat sama kerjaan dan nggak ada masalah selama ini, terus saya harus beli produk rumah subsidi tapi jauh gitu di mana gitu yang nggak akan saya tempatin juga, ya sayang juga duitnya gitu. Kalau memang ada uangnya untuk yang itu ya mending disimpan dulu buat beneran nanti rumah yang untuk ditempatin gitu. Rumah properti pertama ya sebaiknya sih memang untuk yang dihuni gitu nantinya. Sementara yang properti berikutnya adalah yang untuk belajar investasi. Sebenarnya alasannya simple, karena si Tanjung Bira ini dia terkenal banget sama pasir putihnya, dan seperti yang aku bilang tadi 80% marketnya adalah lokal. Jadi mau ada liburan, mau nggak ada liburan, orang-orang pasti tuh akan kesana gitu loh setiap weekend, bahkan weekdays.
gitu. Bahkan ini ya kemarin kita baru buka lagi setelah pandemi, itu okupansi rate-nya bisa sampai 80-90%. Wow. Karena orang beneran dan itu orang-orang lokal loh, bukan yang dari luar Sulawesi, tapi beneran dari Makassar, dari kabupaten atau daerah-daerah tetangga gitu. Dan kita tetap menerapkan protokol juga sih. Cuma kayak orang-orang tuh beneran rutin aja ke sana dan memang sebagus itu tempatnya, pantainya sebagus itu. Jadi itu aja sih alasannya, karena memang ngelihat bahwa marketnya jelas di sana ada. Jadi kita nggak bergantung sama market, kita nggak bergantung sama turis internasional. Kita justru bergantungnya sama domestik. Nah, di bahkan situ itu yang orang Jakarta datang ya. Nggak perlu nunggu orang Jakarta datang. Orang Makassar aja udah cukup. Orang Sulawesi Selatan aja tuh udah cukup gitu. Bahkan ada yang sampai berkali-kali datang. Makanya yang menjadi kuncinya sebenarnya lebih ke inovasinya sih. Makanya tiap tahun tuh kita ubah chatnya atau mungkin ada yang kita tambah, karena biasanya tamunya kita itu bisa datang 2-3 kali dalam 1 tahun, orang yang sama gitu. Mereka bisa nyewa satu properti kayak family gathering atau kantornya juga di situ. Nah, kalau yang lokasi lain, kalau Jogja sama Ubud kan udah terkenal. Cuma sebenarnya challenge-nya ketika kita milih lokasi yang udah terkenal itu pasti saingannya banyak. Iya. Jadi dan harganya juga mahal ya, Mbak ya. Yang lebih stand out. Betul. Nah, Jogja dan Ubud tuh saingannya banyak banget. Bahkan sekarang kayak di Jogja tuh orang bisa banting harga kayak cuma 100.000 semalam. Di Bali bahkan ada yang harga penginapan dari 3 juta semalam bisa jadi 3 juta seminggu. Nah, itu saingannya itu salah satu challenge-nya. Jadi tergantung tujuannya teman-teman sih, apakah memang pengen nyari prestis aja kayak gue buka nih di Ubud atau di Jogja, atau memang pengen nyari profit. Nah, kalau pengen nyari profit ya balik lagi, riset lagi marketnya seperti apa, ada nggak sih opportunity-nya di situ, terus persaingannya seperti apa gitu. Dari aku ngerasain dulu ya, orang tua aku tuh tinggalnya di Sulawesi Selatan, itu ada kota tambang. Dari Makassar tuh 15 jam kalau naik mobil belum nyampe, namanya Sorowako. Kota terdekatnya tuh Palopo ya. Anak Sorowako ini dulu dari Palopo itu masih 6 jam lagi. Zaman gue kecil sih naik pesawat terbang ya, tapi kan waktu gue reuni udah bukan orang karyawan lagi, udah harus naik mobil gitu. Nah, karena tinggalnya di pedalaman Sulsel dan rumahnya itu di Bandung, orang tua gue tuh yang kayak Adit gitu, ngerasain sebagai orang rantau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk beli tanah dulu, abis itu dipasang seng, abis itu baru jadi fondasi, ada tiang, ada atap, baru pasang listrik gitu. Gue melihat orang tua gue dengan struktur rezeki seperti itu bisa nimbun uang dalam jumlah yang besar untuk periode waktu tertentu sampai bisa bangun rumah. Mereka tuh bangun 2 rumah di Bandung di area Dago. Jadi nggak kaleng-kaleng gitu, benar-benar nggak bangun rumah di area Dago. Tapi nggak buru-buru gitu. Jadi benar-benar pelan-pelan. Maka kalau kamu ada di dalam istilahnya long distance marriage karena penempatan kerja, menurutku juga tidak perlu buru-buru, tapi cek dulu struktur rezekinya mendukung itu atau enggak gitu. Karena kan ada yang kerja tapi nggak dapat fasilitas kantor sehingga dia ditempatkan di mana aja penghasilannya ya segitu aja. Maka yang kayak gitu kan kalau harus nunggu punya rumah, punya uang banyak, kapan kebangunnya gitu. Jadi balikin, aku menyebut ini struktur rezeki, dan struktur rezeki itu tiap orang beda-beda gitu. Sehingga aku sama suamiku waktu itu tidak berkeputusan untuk mengikuti apa yang dilakukan orang tuaku, karena kami struktur rezekinya nggak seperti mereka. Kita nggak bisa nimbun uang dalam jumlah besar dan hemat banyak sekali. Begitu nikah langsung jadi anak Jakarta yang hambur. Oh enggak, itu beda lagi pembahasannya. Tapi anyway, jadi maksudku banyak banget yang aku kenal dan kerjanya merantau, nggak buru-buru bangun rumah, tapi ya itu mengumpulkan uangnya harus tetap buru-buru ya. Jadi beli rumahnya atau bangun rumahnya nggak buru-buru tuh nggak apa-apa, tapi nimbun uangnya untuk jadi properti itu nggak boleh di skip. Bahkan kalau kamu cuma mampu nabung 10%, 20% dari penghasilan, tetap harus dikumpulin. Karena gini loh, penghasilan kita yang 5 kategori tadi, kalau kita udah terbiasa nabung 10-20%, nanti itu yang jadi DP, sehingga waktu kamu suatu hari harus KPR pun, kamu udah biasa menyisihkan 20%, 30% dari penghasilan, dan itu yang dikonversi menjadi cicilan. Kebayang nggak kalau selama ini nggak pernah nabung terus harus bayar KPR, korek-korek loh itu dari mana gitu. Jadi kemampuan menyisihkannya tuh dibiasain dulu, karena nanti suatu hari kemampuan menyisihkan itu yang akan terkonversi untuk bayar KPR. Tapi kalau punya struktur rezekinya, ada uangnya selama lagi apa istilahnya merantau, itu benar-benar harus ditimbun untuk suatu hari beli rumah.
Pertama, ini bukannya promo, tapi saya pernah bahas ini di salah satu vlog saya di YouTube channel saya. Silakan lihat di YouTube channelnya Adit. Silakan klik subscribe. Ya, jadi gini, jadi ceritanya gini, saya pernah rantau, bapak saya pernah rantau gitu ya. Jadi mungkin mau bisa share sedikit nih di sini. Konteksnya mau beli rumah di mana? Beli rumah atau nyewa, dan jika beli rumah mau di mana gitu kan? Pertanyaannya mungkin itu ya. Nah, ini tergantung banyak beberapa faktor. Pertama, pertanyaannya adalah apakah kantor menyediakan housing? Apakah kantor menyediakan anggaran untuk Mas? Kalau misalnya enggak, ya berarti kan benar-benar mandiri nih. Nah, kalau misalnya pertanyaannya mandiri, gini, pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan status pekerjaannya? Kayak bapak saya dulu ditempatin di Medan, makanya saya lahir di Medan, orang Sunda lahir di Medan. Dia benar-benar nggak ada cenayangan tuh, ditempatin di ditempatin di Medan tuh sampai berapa lama? Itu benar-benar ketika dia landing di Medan dan jadi jadi pekerja di sana, dia udah mikir, ya udahlah, ini hidup gua, ya udah, akhirnya dia bangun rumah di sana. Benar, dan sama sih kecil-kecil gitu ya. Nggak taunya dapat penempatan balik ke Jakarta. Ya udah, kalau gitu itu mah udah gimana gitu. Nah, saya beda. Kalau saya close contract, kalau bapak saya open contract kan. Kalau saya close contract. Jadi saya 2 tahun di rantau, habis itu pasti balik lagi. Oke. Nah, jadi saya udah tahu pulang kemana udah tahu ya. Okay. Betul. Nah, kalau udah kayak gitu, strateginya lebih gampang kan. Ya udah, gue bakal balik kok pasti. Ya udah, gue bikin rencananya mengikuti kerja seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak ada seperti itu ya, kalau misalkan kita kembali lagi ke skemanya dulu bokap, ya udahlah kita beli rumah di Medan apa gimana gitu. Sebenarnya hal yang perlu dipikirin gini, lu bangun rumah, sebaiknya ini cuma saran doang ya, sebaiknya bangun rumah di kota yang pertama, either itu kampung halaman lo, kota tempat lu mau pensiun nanti, atau kota yang pendidikan anaknya paling bagus. Dulu kan gue kuliah di Bandung ya, gue punya dulu teman dari Medan, dari Surabaya, dari Padang, dari Pariaman. Mereka menikah sama orang Medan juga, mereka menikah sama orang Surabaya juga, mereka menikah sama orang Padang juga, dan mereka kerja di Jakarta. But you know what? Istri mereka dan anak-anak mereka tinggal di Bandung karena mereka tahu itu pendidikan yang bagus di sana. Oke. So itu mungkin sesuatu yang teman-teman bisa pikirin gitu ya, dimasukkan ke dalam faktor gitu. Kalau misalnya memang tanah ya maunya, saya juga senangnya yang tanah nih biasanya. Karena kalau kita keep terus dijual lagi, gainnya tuh yang paling berasa gitu. Nah, tiap orang beda-beda ininya, objektifnya kalau mau dijual lagi, mau dapat gain berapa gede gitu dari kalau kita beli properti berupa tanah. Yang pasti sebenarnya harusnya tiap tahunnya harus lebih gede dari instrumen yang liquid kayak dari deposito gitu ya. Kalau kita sewa itu nggak dapat tuh biasanya. Kalau ngandelin sewa biasanya rental itu kadang nggak ngelebihin dari si deposito. So jadi buat gambarannya kayak gini. Kalau misalnya memang nggak buru-buru dan biaya holding cost-nya rendah, ya keep selama mungkin ya, kalau nggak butuh di cashin dalam waktu cepat. Karena memang buat analoginya aja, misalnya saya juga dulu beli tanah untuk yang rumah yang ditempatin sekarang, sama kayak Mas Adit ya, beli tanah terus ngebangun, terus akhirnya jadi lebih puas lah karena memang rumahnya jadi apa yang kita mau gitu. Nah, belinya dulu 2005 kalau nggak salah, itu masih 900.000. Kalau sekarang mau dijual lagi, kalau cuma lihat tanahnya doang, udah berapa, 8 juta, 9 juta sekarang harga ininya. Besarnya tuh kalau sekarang dijual nggak kebeli lagi gitu nggak sih, Van? Iya, betul. Enggak gitu. Kalau bisa kebeli lagi, tapi sebenarnya tapi yang pasti nggak di lokasi yang sama. Jadi kalau memang kita investasi di tanah, udah pasti yang dilihat tuh bukan, ya sayang ya kalau saya lepas ini nanti nggak dapat lagi di tempat yang sama. Tapi balik lagi tadi, nggak boleh jatuh cinta ya, Mas.
Iya, yang kita taruh adalah duitnya kan. Duitnya berapa sekarang? Gue nggak bisa. Jadi berapa? Ya susah kalau kayak gue beli di sini karena udah gue suka yang ini. Nanti kalau dilepas nggak bisa dapat lagi sih. Ya emang kalau investasi gitu. Kalau yang kayak tadi sebenarnya buat tempat tinggal. Buat tempat tinggal kayak tadi Adit bilang kan. Ya kalau gue buat nanti pensiun sana ya udah di situ aja gitu. Jadi nggak mikirin nanti mau dijual lagi. Kalau mau dijual lagi emang kayak gitu, jangan dipikirin. Nggak boleh baperan. It's just a property. Iya, it's just a property. Okay. Bisa dapat lagi gitu. Berapa lamanya ya tergantung. Kalau modalnya ada sekarang 6 bulan kemudian juga udah bisa jadi gitu kan. Cuma pertanyaannya adalah butuh 1,5 tahun lagi ya. Pertanyaannya adalah butuh waktu berapa lama tuh buat kumpulin modalnya gitu kan. Nah kayak Tewina bilang tadi, kayak harus udah mulai membiasakan diri nyisihin duit. Terus kebetulan aku juga tim perantau, jadi kayak udah sempet jadi TKI di Australia setahun, duitnya dikumpulin, terus pulang kerja lagi dikumpulin lagi. Nah jadi persiapannya tuh kurang lebih hampir 10 tahun, tapi dari situ kayak udah kekumpul duitnya, giliran opportunity-nya datang langsung diambil gitu kan. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Jadi teman-teman harus menyiapkan diri dulu. Jadi once opportunity itu datang, nggak nunggu lama, 6 bulan juga kalau resort mah jadi aja, yang penting ada duitnya gitu kan. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Nah terus kalau misalnya untuk pemula, kemarin juga aku sama kayak apapun yang kita mau mulai pertama kali kan pasti takut kan, kayak gila nih ini investnya lumayan gede gitu dan kita belum tahu nih nanti returnnya bisa berapa cepet, terus kayak kira-kira ada masalah nggak ya, belum lagi masalah mungkin pemilikan tanahnya. Biasanya kalau di daerah tuh kan suka sengketa lah, terus nyari lokasinya belum tentu bagus, banyaklah masalahnya. Cuma kalau misalnya untuk pemula mungkin bisa mulai dari yang kecil dulu. Kalau teman-teman punya rumah, terus kayak aku nih sekarang punya rumah, terus kayak ada kamar yang kosong, ya udah itu aja dulu, misalnya bisa direnov kecil-kecilan terus disewain. Jadi skalanya mulai dari yang kecil dulu, pelan-pelan. Biasanya sih kalau aku sih percayanya pelan-pelan pasti pintu-pintu lainnya akan terbuka. Jadi belajar dari yang skala kecil dulu, terus naikin tuh resikonya pelan-pelan, udah pegang duitnya, terus kayak udah deh invest lagi ke skala yang lebih besar gitu. Jadi sebelum nikah itu aku tinggal di Bandung, kerja di Bandung. Sesudah nikah aku boyongan ke Jakarta, tinggallah di rumah mertua. Cita-cita aku adalah aku pengen jadi anak Jakarta yang eksmut gitu, tinggal di apartemen. Kayak Adit kan di apartemen sekarang. Aku cita-cita tuh tinggal di apartemen. Tapi kemampuan kami waktu itu adalah kos-kosan di karet belakang. Ya, jadi keinginan Rasuna, kemampuan karet belakang. Dan itu aku diajak jalan-jalan ke karet belakang, ya princess kan, aku nangis tahu guys. Aku nggak mau tinggal di sini. Zaman dulu tuh karet belakang tuh belum bagus kayak sekarang, yang gotnya masih hitam, kos-kosannya tuh yang benar-benar pintu langsung gang gitu. Aku nangis, aku nggak mau dibawa ke situ. Akhirnya kemampuan kami waktu itu adanya di pinggir Jakarta. Jadi waktu itu inget banget sama suamiku, kita nginep di rumah sepupunya di Bintaro buat ngerasain berangkat dari Bintaro ke Jakarta tuh kayak apa. Terus ternyata entah kenapa waktu itu nggak suka. Padahal kalau lihat datanya Irfan sekarang, demand properti itu banyaknya malah di Bintaro. Terus jalan-jalan ke Cibubur. Zaman dulu belum 2 jam perjalanannya ke Cibubur kan, cuma 45 menit ya, tahun 2000. Sehingga akhirnya ketika naksir daerah sana, suka ngontrak dulu di Cibubur 2 tahun. Keputusan beli rumahnya itu ketika si anakku yang pertama itu belajar jalan, dia baru mau jalan udah sampai tembok gitu. Kita sedih, kasihan ya, dia mau belajar jalan tuh sampai aku bawa ke rumah tetangga, tau gak sih waktu itu, saking rumahnya tuh bener-bener dari pintu ke kulkas tuh depan-depanan gitu. Itu kontrakan kita yang pertama. Jadi akhirnya memutuskan untuk KPR. Itu tadi ada faktor struktur rezeki orang tuaku kerja di perusahaan tambang yang fasilitasnya mungkin 98% hidupnya ditanggung, sehingga mereka punya kemampuan menimbun uang dalam jumlah besar. Atau struktur rezeki Adit bisa rantau ke luar negeri yang fasilitas juga ditanggung sama perusahaan. Kami dulu struktur rezekinya adalah punya pekerjaan tetap yang meningkat terus penghasilannya, plus karena waktu itu suamiku kerja di bank, jadi bunga KPR-nya subsidi gila-gilaan. Jadi benar-benar di masa itu ketika KPR orang mungkin di atas 12%, kami cuma bayar 2%. Mungkin sekarang kan nggak sampai 12-16%, tapi sampai kayak gitu. Jadi keputusan mengambil KPR-nya waktu itu memberanikan diri karena memang
struktur rezeki yang diterimanya tuh seperti itu. Bukan cuma uangnya aja, tapi fasilitas yang kami dapatkan justru bentuknya adalah dalam bentuk bunga KPR yang gila-gilaan rendahnya. Jadi waktu memutuskan beli rumah yang ini sih menurutku yang lebih mendekati nekat, karena waktu itu suami kerja dengan sudah tidak di industri perbankan, waktu itu bisnisnya baru mulai dan tidak punya penghasilan tetap, kok ya kita malah ada rezekinya untuk punya DP yang cukup besar untuk rumah ini, dan karena ngitung-ngitung waktu itu cicilannya angkanya jauh lebih besar daripada waktu di Cibubur, kami benar-benar memastikan hanya punya utang satu aja gitu. Jadi cicilan rumah doang, mobil semuanya kita bikin beli second, gak boleh ada cicilan lagi, sehingga kemampuan membayarkan cicilannya itu kita bikin stabil. Itu dulu keputusan aku untuk ambil KPR 2 kali. Kalau kebutuhannya memang rumah second ini untuk ditinggalin, ada hal yang dari sisi rasionalnya mungkin nanti bisa dikalahkan gitu ya, karena mau ditempatin gitu. Baper ya kan, baper kalau beli rumah. Ya, ada unsur bapernya boleh dimasukin nih kalau memang ini untuk ditinggalin. Tapi kalau memang ini adalah beli rumah, beli properti secondary untuk memang tadi nyari-nyari buat invest, zaman sekarang dibandingin sama dulu zamannya gue dulu, Wina mungkin sama Adit lu cari properti yang pertama, ya kita dulu masih susahnya kan gitu, cari dulu di koran gitu mungkin, atau jalan keliling lihat mana yang dijual, tanya sana sini. Kalau sekarang kan enaknya sudah banyak tuh ya ininya, playersnya, ada portal gitu kan, tinggal cari dulu, kumpulin dulu semua listing yang kira-kira sesuai sama apa yang kita mau, telepon dulu atau chat dulu, tanya dulu, semuanya bisa dilakukan. Proses pre-survey-nya itu bisa diberesin dulu dengan cepat di awal. Nah, kalau itu udah beres, udah kepilih, udah ada shortlisted-nya, baru dikunjungin. Itu jauh lebih efektif dibandingin zaman dulu yang mungkin kalau nyari satu aja kita keliling-kelilingnya mungkin bisa berbulan-bulan gitu. Nah, kalau sekarang bisa dilakukan seperti itu. Kalaupun udah dapat nanti, balik lagi kalau memang tadi buat investasi, usahakan realistik mungkin. Saya kalau memang nanti ini belinya memang mau pakai KPR ya kayak Wina tadi, apakah memang ini nanti jadi hanya utang saya satu-satunya, apa ada utang lain harus dihitung-hitung juga. So benar-benar harus realistik kalau memang ini buat investasi. Tapi kalau memang buat dihuni, ini cari rumah second untuk yang dihuni, bapernya boleh diikut sertakan. Jadi lihat, nggak deh ini taste-nya gue nggak suka, atau kalaupun nanti direnovasi tetap gue nggak suka, jangan diambil. Kayak gitu sih mestinya. Lalu jangan lupa juga, karena ini properti secondary, perhatikan kapan ini umur bangunannya, umur propertinya, kapan dia dibangun misalnya. Kalau dia di developer, siapa developernya. Kalau memang dia ada cacat-cacatnya, dicatat cacatnya apa, dan lalu lihat juga kelengkapan legalitas dokumennya, ada atau nggak lengkap atau enggak, pajaknya dibayar atau enggak, PBB-nya dibayar atau enggak gitu. So itu diperhatiin. Dan juga abis itu juga jangan langsung bolak-balik dulu, lihat, tanya-tanya sama tetangganya ada apa sebelumnya. Kalau memang pas dilihat rumahnya kosong sebelumnya, siapa yang nempatin, ada kejadian apa gitu kan. Nah, jangan sampai nanti kayak dapatnya murah ya, tahu-tahu bekas apa gitu. Jangan sampai kayak gitu. Sebanyak kalau secondary banyak yang mesti di ini ya, dan better lebih lebih ribet dulu di awal tapi dapatnya bener. Rumah second itu unik karena gini, teman-teman harus ingat, dan lagi-lagi mohon maaf bukan promosi QFQM, ini udah pernah saya bahas di YouTube channel saya. sorry lengkap, ada segala macam di situ. Itu semua tentang properti deh, bener. Jadi gini teman-teman, yang teman-teman harus ingat dengan penjualan rumah second adalah gini, 99% orang yang ngejual propertinya hanya akan menjualnya sekali seumur hidup. Beda sama penjual bawang yang tahu pasar, emang itu profesinya, dia tahu bawang luar dalam, dia ngikutin harga pasar. Nah, properti itu kita beli sekali seumur hidup, jual sekali seumur hidup kemungkinan besar. Nah, karena dia ngejual seumur hidup, dia itu kebanyakan ngikutin harga emosional.
Jadi dia tuh nggak pakai harga pasar, tapi harganya kayak gini nih. Aduh, anakku harus kuliah di Australia nih, butuh 3 miliar. Ya udah deh, gue jual 3 miliar. Padahal sebenarnya harganya mungkin 1,8. Kebayang nggak? Ada banyak faktor emosional di situ. Kemudian ada lagi yang rada-rada halu gitu. Wah, rumah gue udah paling keren sejagat deh, ini nggak ada nih yang ngalahin nih. 7 miliar atau berapa gitu. Padahal harganya jauh dari itu. Nah, triknya adalah dan yang penting dalam berdagang itu sebenarnya adalah perniagaan yang adil, ya nggak? Kita nggak mau beli murah, karena takutnya ngezolimin mereka gitu ya. Jangan sampai juga kayak gini, harganya 600 juta, tapi bapak saya harus pasang ring, saya jual 300 juta aja. Ya jangan juga gitu ya, kebayang ya ekstrimnya. Jadi maksud gua gini, berniagalah dengan adil, karena ini barang yang sangat besar. Sekalinya nggak adil, salah satu pihak rugi 100, 200, 300 juta, nggak 1, 2, 3 juta gitu. Nggak bisa, kalau 1, 2, 3 juta bisa lah diridoin. Kalau misalnya 100, 200, 300 jarang ada orang ridho. Nah, intinya apa? Intinya ketika kita menjual rumah kita atau kita membeli rumah kita, ketika kita membeli rumah second dari orang, teman-teman pakai deh jasa appraiser. Jadi lagi viewing ya, ajak appraiser, bayar dia sesuai luas rumahnya. Pas datang bilang aja, ini paman saya ikut nganter. Nanti dia ngeliat diem-diem. Ini benar-benar dilakukan sama teman gua. Jadi dia viewing ke rumah second gitu ya, dia bawa KJPP, Pak, nanti ngakuin teman saya, saudara saya ya. Melihat keluar, begitu keluar, gimana Pak? Nggak masuk Bu, harganya dia minta 2 miliar, ini sebenarnya cuma 1,2 deh, bener. Ditawar lah 1,2 gitu. Kalau dari pengalaman aku pribadi sih lebih kayak homestay yang mau dibuat tuh seperti apa gitu. Apakah apa adanya kayak yang sekarang teman-teman punya, atau pengen punya value yang lebih yang ingin ditawarkan. Nah kalau di aku, karena memang value lebihnya adalah kita pengen homestay-nya tuh tematik, instagramable, berarti ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya renovasi. Nah itu tuh yang mesti teman-teman pikirin. Nah tapi kalau di aku tipsnya adalah kita biasanya open investment. Jadi rumah yang sekarang rumah yang sekarang aku ambil ini sebenarnya adalah rumah second juga. Jadi bangunan lama, terus kayak kita pengen jadiin homestay, kita renov. Nah biasanya aku buka open investment di circle-circle terdekat aku nih. Jadi beneran kalau misalnya ada motivator yang bilang kayak bisa kok bisnis properti modal 0 rupiah, ya itu kebukti sebenarnya, karena yang mendanai renovasi ini sebenarnya dari si investor-investor yang ada di circle aku gitu. Cuma again, untuk bisa bangun kepercayaan itu kan butuh waktu kan. Kayak sebelumnya aku udah punya resort, terus kayak punya bangun reputasi yang mungkin sebagai entrepreneur itu cukup lama. Jadi banyaklah planning atau banyaklah waktu yang dibutuhkan untuk bisa sampai di titik ini. Jadi kalau misalnya teman-teman baru mulai, ya mending mulai dengan yang teman-teman punya dulu. Kalaupun misalnya ada circle teman-teman yang pengen tertarik untuk join, ya mungkin teman-teman bisa buka open investment tapi di circle-circle terdekat aja dulu gitu, karena itu amanah yang cukup besar untuk mengelola uang orang gitu. Mau tinggal di mana? Itu pertanyaan yang menurut aku sangat penting, dan tadi udah ditanyain juga sama Irfan. Mau ngontrak, mau bangun rumah, atau mau cicil dengan KPR? Rumahnya itu mau rumah hunian, mau disewakan, atau bahkan jadi bisnis, jadi resort, jadi homestay, atau bahkan mau beli tanah yang dijual untuk capital gain-nya. Yang manapun yang mau kamu lakukan, diskusi tentang properti ini perlu selalu ada sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan finansial yang sangat penting, dan ternyata kita lakukan terus-menerus sepanjang hidup kita. Mungkin ada yang cuma mengerjakan 1 kali seumur hidupnya, mungkin ada yang butuh 2-3 kali, siapa tahu abis ini jadi 16 kali ya Adit. But anyway, this is part of our financial life journey. Saya Ligwina Hananto sebagai Nyonya Rumah di Financial Dialogue hari ini pamit dulu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Financial Dialogue yang selanjutnya.